Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pelajaran biologi kelas 11 IPA atau lintas minat biologi. Kali ini kita akan mempelajari tentang otot pada sistem gerak manusia. Otot adalah suatu jaringan atau merupakan sistem gerak aktif yang mempunyai kemampuan untuk berkontraksi dan berelaksasi. Di dalam tubuh terdapat 40% otot yang menyusunnya. Otot juga disebut dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan daging. Otot dapat menggerakkan tulang karena terdapat tendon pada otot. Otot berfungsi sebagai alat gerak aktif, yaitu menggerakkan tulang, peredaran darah, dan zat makanan dalam tubuh. Ada 4 sifat atau kemampuan yang dimiliki otot, yaitu kontraktibilitas, yaitu kemampuan untuk memendek dan menegang. Kedua, ekstensibilitas, yaitu kemampuan untuk otot memanjang. Ketiga, kemampuan elastisitas atau kekenyalan, dia bisa kembali ke bentuk semula. Berikutnya yang keempat adalah kepekaan terhadap rangsangan atau iritabilitas. Nah, kita tahu waktu membahas tentang jaringan, ada 3 macam otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, otot polos adalah otot yang disebut juga otot, dan otot ini otot tidak sadar, dan ini cirinya adalah selnya berbentuk gelendong. Nah, selnya berbentuk gelendong, kemudian kedua ujungnya meruncing, kemudian selnya hanya memiliki satu inti yang terletak di tengah sel, bekerja secara tidak sadar tanpa perintah otak sehingga disebut otot tak sadar. Reaksi kerjanya lambat dan teratur, tidak mudah ledak, terdapat pada bagian tubuh dalam seperti pencernaan, pembuluh darah, pernapasan, ekskresi, dinding ureterus, rahim, dan sebagainya. Itu adalah otot polos. Gambarnya seperti ada di samping ini. Kita lihat adalah otot polos. Berikutnya adalah otot lurik. Nah, otot lurik disebut juga otot rangka. Disebut otot lurik karena dia mempunyai daerah gelap dan daerah terang. Jadi seperti kain lurik, maka disebut otot lurik. Otot lurik ini atau otot rangka ini melekat pada tulang rangka yang berarti sebagai alat gerak aktif. Otot lurik terdapat pada sebagian besar tubuh dan anggota gerak. Nah, otot lurik ini ada bagian terdiri dari tendon yang merupakan jaringan yang kuat dan liat yang terdapat pada ujung otot. Nah, berdasarkan jumlah tendonnya, otot ini ada bisep dan otot trisep. Kalau bisep berarti ada 2 tendonnya, otot trisep ada 3 tendonnya. Mungkin kalau di kehidupan sehari-hari tendon itu adalah urat ya. Yang kedua, serabut otot bagian yang gelap dan terangnya memberikan kemampuan seperti lurik. Nah, ciri dari otot lurik ini, sel-selnya berbentuk silindris panjang, sel memiliki serat membentuk lurik, bekerja dengan sadar, mudah lelah, terdapat pada bagian semua yang melekat pada rangka, misalnya pada kaki, leher, dada, lengan, dan sebagainya. Pokoknya yang melekat pada tulang, itu adalah otot rangka atau otot lurik. Berikutnya, yang ketiga adalah otot jantung. Nah, otot jantung merupakan otot yang istimewa karena otot ini hanya terdapat pada organ jantung. Bentuknya seperti otot lurik, tetapi cara kerjanya seperti otot polos. Otot jantung berfungsi menggerakkan jantung untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi otot jantung menyebabkan bilik jantung menyempit dan melebar secara berirama sehingga menimbulkan detak jantung. Ciri otot jantung, sel otot jantung berbentuk silindris dan bercabang, sinsitium. Mirip otot lurik, tapi cara bekerjanya seperti otot polos, ya. Bekerja secara tidak sadar. Reaksi kerjanya lambat dan teratur. Tidak cepat lelah, ya. Bayangkan kalau otot jantung merasa lelah.
Nah, ini rangkuman dari perbedaan ketiga otot itu, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Jadi bisa dilihat dari letak, inti, bentuk, kecepatan respon, kemampuan berkontraksi, cara kerja saraf, dan tempatnya. Nah, itu adalah pembedanya ya. Misalnya otot polos terdapat letaknya itu di dalam alat-alat dalam, organ dalam, kelenjar dan pembuluh darah. Otot lurik melekat pada tulang, otot jantung ada di jantung. Inti selnya, otot polos satu letaknya di tengah, otot lurik banyak letaknya di tepi, otot jantung banyak letaknya di tengah. Bentuknya otot polos gelendong, ya, runcing di ujung. Kemudian otot lurik serabut tidak bercabang, ya. Otot jantung seperti otot lurik tapi bercabang. Kecepatan respon. Otot polos lama, otot lurik cepat, otot jantung juga lama. Kemampuannya ini kemampuan berkontraksi, otot polos lama, otot lurik sebentar, otot jantung lama. Cara kerja tidak sadar atau involunter. Kemudian otot jantung volunter, kemudian otot jantung dan otot polos itu involunter. Atau tidak disadari, kalau yang volunter itu disadari. Letaknya tadi ya, terdapat pada alat-alat dalam, otot polos, kalau otot rangka pada rangka, kemudian otot jantung pada dinding jantung. Itu adalah perbedaan ketiga otot ini. Nah, sekarang otot yang otot yang berfungsi dalam gerak terutama adalah otot lurik atau otot rangka. Ini otot rangka ini melekat pada tulang dan dapat bergerak secara aktif untuk menggerakkan tulang sehingga disebut alat gerak aktif. Fungsi dari otot sendiri tadi adalah pergerakan, menopang dan mempertahankan postur tubuh, memproduksi panas. Berikutnya sifat otot rangka. Mempunyai kemampuan tadi kontraktilitas ya, berkontraksi dan meregang. Eksitabilitas, mampu merespon jika distimulasi oleh saraf. Ekstensibilitas, kemampuan meregang setelah melebihi panjang otot saat dia relaksasi. Elastisitas, kembali ke ukuran semula. Itu adalah sifat dari otot rangka. Nah, ini contoh otot rangka ini tampak dari depan dan yang sebelah kanannya tampak dari belakang. Jadi kita ini terdiri dari beberapa otot ya, banyak otot dan syarat-syaratnya. Nah, sekarang struktur otot rangka atau otot lurik. Ini area otot rangka ini ada kepala dan ekor otot atau tendon ya, merupakan jaringan ikat padat kuat. Empal otot merupakan area bagian tengah otot yang mengembung dan aktif dalam kontraksi. Nah, pengorganisasiannya jaringan otot rangka ini ada yang disebut dengan epimisium sama dengan fasciculus yang dibungkus oleh perimisium. Kemudian fasciculus, susunan sel saraf otot, myofibril ditambah sarcolemma dibungkus oleh endomysium. Myofibril, myofilamen tebal protein myosin dan myofilamen tipis protein aktin. Jadi paling kecil itu adalah myofibril, kemudian dibungkus oleh bagian-bagian ya. Kemudian ini ada gelap dan terang, jadi ada aktin yang terang, myosin yang gelap. Kemudian dibungkus ini menjadi fasciculus ya, fasciculus, kemudian epimisium dan sebagainya. Itu adalah organisasi otot. Nah, ini. Jadi ada yang serat-seratnya, serat, fasciculus otot, kemudian otot rangka, epimisium dan sebagainya. Itu kamu bisa lihat dari gambar-gambar ini. Dari otot ini terdiri dari dari serabut-serabut. Nah, ini ya. Nah,
Ada pita terang, ada pita gelap. Ini adalah otot kalau diperbesar lagi seperti ini. Nah ini otot ini bisa berkontraksi dan bisa berelaksasi. Kalau kontraksi ini dia mengkerut ya, kalau berelaksasi dia merelaksasi. Nah mekanisme kerja otot, nah, komponen struktur otot yang berperan dalam kerja otot adalah miofibrin, sarkomer, aktin, miosin, troposin, dan troponin. Sumber energi untuk otot adalah ATP, adenosin trifosfat, kreatin, fosfat, dan glikogen atau gula otot. Nah, mekanisme otot, nah tadi ada kontraksi otot. Kontraksi ini disebabkan karena pengaruh rangsangan melalui saraf. Zat yang peka terhadap rangsangan otot ini adalah asetilkolin. Kalau dalam keadaan relaksasi disebabkan karena lepasnya pelekatan aktin dan miosin. Ini menyebabkan otot kembali memanjang, mengendur, dan lemas. Dan otot juga bisa mengalami kelelahan. Nah, ini kelelahan. Kelelahan otot terjadi karena otot terus-menerus berkontraksi dan mengambil oksigen yang banyak. Dan ini waktunya sangat singkat. Nah, ini membuat otot lelah. Hal ini membuat napas terengah-engah. Itu biasanya kalau lelah juga kita terengah-engah. Itu adalah untuk memasukkan oksigen ke dalam otot. Nah, tahapan mekanisme kerja otot. Pertama, penerimaan impuls ion kalsium keluar dari retikulum sarkoplasma. Kemudian ion kalsium ini terikat pada troponin, daerah aktif tropomiosin terbuka. Kemudian pembebasan energi dari ATP ke miosin, menarik aktin melalui daerah aktif tromiosin. Otot jadi memendek. Kalau tidak ada infus, kalsium Ca2+ kembali ke retikulum sarkoplasma, troponin menutupi tropomusin dan otot mengalami relaksasi. Berarti kembali ke bentuk semula. Nah, sifat kerja otot ada dua, ada yang disebut antagonis dan sinergis. Antagonis tahu kalian ya. Antagonis itu bekerja saling berlawanan sehingga menghasilkan gerakan yang berlawanan atau berbeda arah. Kemudian otot sinergis adalah otot yang saling mendukung kerja satu sama lain sehingga menghasilkan gerakan satu arah. Contoh kerjasama otot antara tulang rusuk saat menarik napas. Jadi bareng-bareng ya. Jadi tulang rusuk yang ada dari 12 itu bareng-bareng, tidak yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, tapi bareng-bareng. Itu adalah sinergis ya. Kalau yang berlawanan, misalnya satu menjauhi tubuh, satu mendekati tubuh, itu yang antagonis. Nah, sifat kerja otot tadi ada sinergis, dua otot atau lebih bekerja secara bersamaan. Contoh, diafragma yang bekerja bersama-sama saat seorang menarik napas. Jadi tulang rusuknya bareng-bareng. Kalau ke atas, kalau ke bawah. Tidak mungkin rusuk yang 3 di bawah, ke bawah, yang atas ke atas. Jadi menjadi pernapasannya. Otot antagonis adalah dua otot atau lebih bekerja secara berlawanan. Contohnya bisep dan trisep pada bagian lengan atas. Gerakan antagonis otot flexor, abduktor, depressor, dan sebagainya ya. Jadi misalnya kita menarik lengan ke atas, itu bisep dan trisep bekerja secara berlawanan. Yang satu relaksasi, yang satu berkontraksi ya. Nah, ini contoh gerak-gerakan pada tubuh yang antagonis. Ada yang menjauhi tubuh, ada yang mendekati tubuh, ya kakinya. Ada yang misalnya ini badannya mendekati, ada yang menjauhi. Begitu juga putaran tangan. Ada yang berputar ke arah luar dan ada yang ke arah dalam. Ini contoh gerakan antagonis pada tubuh. Ya, nah ini juga sama ya, contoh-contohnya.
Jadi itulah contoh-contoh gerakan pada otot. Jadi dari pembelajaran kali ini diharapkan kamu bisa mengerti tentang macam-macam otot. Ada 3 tadi, otot polos, otot lurik, dan otot jantung dengan sifat-sifatnya. Yang kedua, cara kerja otot. Ada yang sinergis, ada juga yang antagonis ya. Dan bagian-bagian otot. Nah, itu adalah otot-otot ini yang berperan sebagai alat gerak aktif pada manusia. Nah, demikian pada pertemuan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.